Hai, kembali lagi dengan gue Beta Kopites, fans Liverpool garis kenyal, Six Time, bersama dengan gue Beta 1, Stevie, dan Beta 2 bersama dengan Mas Guntur. Apa kabar Mas? Sehat, alhamdulillah. Kemarin sebelum di awal Piala Hmm. Eropa kita sempat ada tag, namun sayang hasil recordingnya tidak bisa di-upload ke YouTube ataupun ke podcast. Jadi sangat mengecewakan buat gue pribadi. Kayaknya faktor Zoom gue masih error nih. Enggak lah, jangan error terus. Oke, sebelum kita ngebahas, mungkin kita mau buat berdoa buat teman-teman yang saat ini sedang COVID. Semoga lekas sembuh, terutama buat Amin. teman desainer kita, Ibam. Saat ini sedang terbaring di isoma di rumahnya, di kos-kosan dari Bandung, kerja di Jakarta. Saat ini lagi isoma di kos-kosan. Kalau teman-teman yang udah follow Ibam di Instagram bakal tahu kegiatan Ibam di story-nya beberapa kebelakangan agak sedikit drop, tapi dia coba untuk tetap fight. Ya semoga lekas sembuh buat Ibam dan juga buat Coach Arnan. Kabarnya juga dia ada kena COVID, semoga lekas pulih juga buat Coach dan dapat bisa. Tadinya harusnya hari ini kita bisa teks bareng sama Coach Arnan, tapi karena Coach Arnan masih kurang enak badan, jadi dia bilang nggak bisa dulu ya tap gitu. Lain kali lah. Bisa. Oke, kita langsung aja. Kita bahas tentang 16 besar Piala Eropa dengan sesi pemain Liverpool. Kita lihat nih Mas, kalau kita melihat apa sih kesalahan tim dari Scotland hingga tidak bisa menembus, Robot tidak bisa membantu memberikan asist-asist seperti biasanya di Liverpool. Why? Kalau dari Scotland sih udah kelihatan sih, maksudnya dari lini tengah juga Nggak baik lah hanya kurang kompak aja karena mungkin skuadnya memang rata-rata banget lah. Kalau hanya mengandalkan dua orang untuk sekelas tim Scotland ya agak berat. Memang di situ juga kan ada tuh pemain yang diincar sama Liverpool kan, si McGinn. Sama McTominay juga ya agak susah lah kalau untuk mereka berdua di tengah juga agak susah. Jadi bukan kejutan sih kalau mereka nggak lolos. Lolos ya, berarti udah biasa lah ya. Tapi menurut lu kalau dengan isunya kan Robertson sekarang udah istirahat nih, dan isunya John McGinn. Isunya John McGinn ke Liverpool tuh kenceng banget sih. Gue nggak tahu menutupi isu pemain House atau si John McGinn emang benar-benar diincar sih. Menurut lo, apakah memang Liverpool membutuhkan John McGinn atau memang cuma pengalihan isu aja nih? Kalau untuk berita itu sih kalau sudah sempat dibantah juga ya. Bukan dibantah sih, sebetulnya sudah dikonfirmasi juga sama JP itu kan memang kabarnya memang Klopp kan juga tertarik nih sama McGinn. Entah itu benar atau enggak kan kita kan nggak tahu, cuman kata JP pun seperti itu. Tapi dengan harga 50 juta pound sterling di mana dia hanya bermain untuk sekelas Aston Villa ya agak berat pasti. Kalau untuk sekitaran harga 25-30 juta sih oke lah, nggak masalah. Kalau gue ngebahas nih, kalau untuk sekarang kan pemain Liverpool kan ada bermain di Eropa, ada bermain di Copa. Yang di Copa kan paling sisanya cuman pemain Brazil kalau nggak salah ya. Firmino, Roberto Firmino maksud gue. Firmino, Alisson sama Fabinho. Yang kalau kita tahu Firmino abis buat cetak gol semalam dengan keunggulan 2-1 lawan Paraguay kalau nggak salah ya. Bukan, Kolombia. Oh ya Kolombia, sorry gue lupa. Kolombia. Nah, kita ngebahas ke Euro dulu deh, kita ngebahas tentang 16 Euro. Mas, lu kan jago Italia banget. Kira-kira Italia bakal lolos nggak kalau untuk masuk? Kalau kita lihat kan di sini posisinya Italia berada di, gue sambil buka laptop, sambil buka handphone ya. Bagian sebelah kiri lah. Iya, berada sebelah kiri lah ya. Itu ada Belgia, Portugal, Italia, Swiss, Italia, Austria, Swiss, Kroasia, Spanyol. Ini grup-grup neraka berada lagi di sini. Kira-kira menurut lo di posisi kiri kalau dari pandangan kita, tapi kalau dari sini dari sebelah kanan, kira-kira menurut lo siapa yang akan lolos ke semifinal?
perempat final dulu deh. Oke. Kejauhan kalau semifinal. Oke. Jadi kita ngebahas satu-satu deh. Portugal Jerman. Salah, Portugal Belgia. Portugal Belgia. Ya, benernya mirip. Kalau nggak apa-apa sekali-kali. Kalau Portugal Belgia itu, kalau menurut gue pribadi, kalau memang Portugal nurunin skuad lini tengah kayak semalam, itu kalau jalan itu mereka bisa ngimbangin banget lini tengah dari Belgia, karena kita tahu kemarin itu Hazard itu baru pertama kali main 90 menit tanpa cedera setelah beberapa pertandingan bersama Real Madrid kan. Iya. Nah, di situ kelihatan kok Belgia ini memang kuncinya ada di KDB, De Bruyne. Jadi kalau memang kalau memang Portugal lini tengah mereka bisa ngimbangin De Bruyne, Hazard, Carrasco, Hazard kakak adik ya, kakak adik, atau Axel Witsel di tengah, Portugal bisa ada peluang. Tapi kalau memang gagal ya alamat Belgia yang lolos. Karena kalau Bang Tepi lihat deh catatan gol Portugal selama di fase grup. Penalti berapa? Dapat open play berapa? Banyak banget penaltinya. Ya kan? Itu kalau nggak salah dapat 3 kali sih. Iya, berarti 3 kali. Ronaldo 2 kali dari open play. Ronaldo open play 2 kali. Sisanya Jota. Di situ pun kelihatan sebetulnya Portugal ini juga nggak punya kreator yang memang matang banget. Itu sebetulnya nggak kelihatan. Apalagi si Anu ya taulah si Anu siapa. Si mas-mas biasa ya. Iya. Mas Portugal biasa itu. Itu kemarin pun akhirnya kan setelah 2 pertandingan main akhirnya di kontra Prancis, dia di drop kan. Jadi peluang ada di Belgia sebetulnya. Tapi hasil pertandingan di lapangan bisa jadi berbeda. Kalau gue sih pegangnya Belgia memang. Kalau lu gimana? Kalau gue melihat nih si mas-mas biasa ini, si Bruno Fernandes ini 2 pertandingan di awal tidak terlihat seperti gimana-gimana, bahkan si Sanchez malah terlihat lebih meyakinkan kalau gue bilang, bermain lebih. Gue nggak tahu ya dia di klub gimana, tapi ketika bermain di Portugal dia bisa menjanjikan. Kalau maksudnya di klub di Liga Inggris sih kan sempat di Liga Inggris, tapi tidak terlihat sama sekali kan hasilnya kan. Lalu melihat sisi tengahnya Portugal ini, bahkan pemain belakangnya kebobolannya paling banyak kalau gue bilang. Maksudnya banyak banget sebenarnya. Ruben Dias, Guerrero, Pepe masih belum stabil sih. Bersyukurnya Portugal ini punya Ronaldo. Gue nggak tahu sih kalau nggak ada Ronaldo mungkin bakal kebuang kayak Scotland atau bahkan kayak tim-tim lain yang nggak bakal bisa ngapa-ngapain gitu kan. Bersyukurnya Ronaldo masih bisa main musim ini gitu, masih bisa bermain di pertandingan di Eropa musim ini. Cuman kalau gue lihat pertandingan lawan Belgia nanti, bisa dibilang perannya Ronaldo sangat penting lagi nih. Kalau sama si Jota sih gue bilang. Meskipun di atas kertas ya Belgia bisa unggul sekian persen dikit itu. Tapi gue berharap si Portugal bisa lolos. Gue nggak tahu kenapa ya, maksudnya si Belgia ini kan bermain praktis ya, maksudnya bermain praktis dari Hazard, kakek abang ade, seperti tadi lu bilang KDB bermain lebih asisnya lebih gila sejak kembali dari cedera gitu kan. Kalau Sanchez bisa matiin KDB, gue yakin Portugal bisa menang. Tapi kalau Sanchez nggak bisa ngunci si KDB ya mungkin hasil untuk seri bahkan perpanjangan waktu bisa terjadi sih. Tapi kalau 90 menit gue masih megang Belgia. Bisa megang Portugal. Lu sendiri megang siapa? Belgia lah. Lu Belgia. Ya, lu Belgia, gue Portugal ya. Nah, kalau lu sendiri kira-kira prediksi gol untuk pertandingan Belgia Portugal?
2-1. 2-1 golnya? Belgia. Untuk golnya ya paling Lukaku sih, karena ya tahu sendiri lah. Ya. Ruben Dias ketemu Benzema aja udah bingung. Iya. Kenapa ketemu Lukaku? Iya. Kenapa Lukaku yang punya speed ya, dengan badan besar, speed dapat agak berat sih memang Ruben Dias. Si Lukaku tuh berubah banget dari keluar dari MU ya. Lebih gigit di Inter malah kalau gue bilang. Karena ini sih apa ya? Ya memang di Inter dia sebagai finisher. Iya sih, benar. Kalau di MU kan dia dituntut untuk turun lapangan, ya, cari bola, ya dia nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau di Inter dia sekali memang turun, cuman lebih banyak di depan karena memang formasi Inter yang memang menguntungkan kan, 3-5-2 atau 3-4-3, dia jadi selalu jadi nomor 9, Lautaro jadi SS. Ya udah, flop. Oke. Nah, kalau tadi 2-1, dua-duanya Lukaku sama Axel Witsel kayaknya. masih ngarep bikin gol ya. Axel Witsel ya soalnya. Kalau main sih, cuman beberapa pertandingan memang kelihatan kayaknya nggak, jarang banget dia main 10 menit. Kalau gue mungkin skornya tipis kali ya. Ya, kalau gue kebalikannya 2-1-nya Portugal. Ronaldo 2 gol. Ya, satunya lagi siapalah gitulah. Gue nggak tahu dia Belgia, mungkin Lukaku. Nah, kalau gitu tadi kita ngebahas tentang Belgia antara Portugal. Nah, kalau di bawahnya Italia Austria. Nah, Italia Austria nih, jagoannya Mas Guntur. Menurut lo gimana untuk Austria dan Belgia? Austria sama Italia gue belibet dulu. Why? 4-0 lah. Astaga, yakin banget kayaknya. Enggak, jadi Austria ini sebetulnya kalau ada Arnautovic, mereka mainnya cakep kok, serius. Kalau ada Arnautovic. Iya, gue tahu. Cuman kalau memang striker mereka mati, ya udah mereka bingung. Apalagi ketemunya Bonucci, Bastoni, sama satu lagi apa itu? Lupa gue. Ntar gue dimarahin nih sama fan Italia. Tadi main sama seri lawas lo. Seri lawas lo. Performance of the match aja dibahas panjang banget. Nggak tahu inisial ini main apa enggak. Kalau inisial ini main ya berarti Bastoni nggak main. Oke. Soalnya Doi kan masih cedera nih. Jadi. Tapi kan Alaba bisa ngasih asis deh berapa pertandingan terakhir. Siapa? Alaba. Austria. Alaba, iya. Terakhir dia kasih asis 1. Dua kali lumayan asis. Lah. Iya 2 kali. Iya, maksudnya pertandingan terakhir dia ngasih asis 1. Lagi. Sama pertandingan awal. Nah, menurut lo benar-benar 4-0 aja kah? Mana? Untuk pertandingannya 4-0 aja skornya? Iya 4-0, serius. Ya, kalau gue melihat Italia ini, maksud gue gue kaget sih ketika Mancini mainin pemain-pemain muda, bukan pemain mudanya, pemain bintangnya kalau gue bilang, pemain bintangnya Italia semuanya ada di situ, maksudnya di setiap lini ada dari kiper, dari back, tengah, depan tuh semua pemain bintangnya di berbagai klub ada semua lengkap di Italia gitu, maksudnya ada lah kayak Belgia, versi Belgia tapi ya Italia banget gitu. Dan Italia mainnya konsisten, sampai sekarang belum kebobolan buktinya. Tanpa kebobolan. Dan Donnarumma ngasih poin 6 mulu buat kalau yang teman-teman fantasikan. Oke, kalau gue skor nggak mungkin jauh lah, kejauhan kalau 3-0. Mungkin di angka 3-0 lah kalau gue. Skornya 3-0 yang membuat Immobile 3. langsung ikat. Gue masang dia juga soalnya. Iya. Di Fantasi Euro ada triple captain. Dia nggak pernah bikin gol kan? Dia sempat bikin jelek 1 ya?
Mas Gun? Ya. Ya, oke. Immobile selalu bikin gol kan? Sempat sekali doang nggak bikin gol kan pertandingan kan? Ya karena dia nggak main. Iya sih nggak main kan. Belotti yang main. Iya. Terus pada yang terakhir aja. Oke. Tadi kita ngebahas tentang pertandingan Italia Austria. Mas Guntur jawab 4-1, 4-0, gue 3-0. Oke, kita turun lagi ke bawah ini ya, Prancis Swiss. Nah, kira-kira nih Swiss kan bisa dibilang kuda hitam. Dari pertandingan pertama udah berapa kali bisa bikin gol. Shaqiri bikin gol, lalu kemarin juga bikin 2 gol. Solid yang pertahanan mereka dan pemain tengahnya mereka terbilang kuat untuk menghadapi grup-grup yang lain. Menurut sendiri untuk Swiss dan Prancis seperti apa pertandingannya? Kalau Prancis sebetulnya sih di atas kertas banget ya ketemu Swiss. Tapi memang Swiss ini selalu mengejutkan ketika lawan tim besar. Ya benar. Beberapa kali juga di friendly match ya, walaupun sekedar friendly match sih, mereka tetap main ngotot kok ketika main ketemu tim gede, tim besar, negara besar lah. Oke. Kalau lihat pertandingannya, kalau misalkan Prancis mainnya tetap seperti ini, maksudnya stabil waktu lawan Portugal, ya mereka di atas kertas memang menang dengan skor yang meyakinkan. Tapi kalau lagi apes, nah ini yang namanya orang apes kan nggak ada yang tahu ya. Seperti itu tadi, Swiss bisa mengejutkan dengan skor mereka, tapi ya gue tetap ngunggulin Prancis sih. Soalnya Prancis kalau gue lihat nih pertandingan pertama menangnya juga hoki, maksudnya gue nggak bilang hoki ya, cuma menangnya memang karena gol bunuh dirinya Hamel kan. Lalu match kedua juga kalau gue lihat 1-1 lawan Hungaria. Jadi lalu match ketiga juga 2-2. Mainnya masih gitu-gituan aja sih, maksud gue dari terakhir dia Piala Dunia. Iya memang mainnya gitu-gitu doang, nggak ngotot, nggak gimana bertahan. Iya, penyerangnya dia juga cuma nambah Benzema kan dari sebelumnya kan. Dari Piala Dunia kan cuma nambah Benzema, nambah Benzema. Lalu ini belakangnya nggak jauh beda, lalu tengahnya juga nggak jauh beda. Pogba lebih ke kiri, Kante juga lebih enak. Lalu siapa lagi pemain tengahnya? Rabiot. Iya, menurut gue kalau gue terus juga pemain belakangnya juga kebobolan juga lebih banyak, kartu kuningnya juga banyak banget mereka. Gue yakin sih Shaqiri bisa bikin 2 gol lagi. Nggak tahu kenapa Shaqiri bisa bikin 2 gol. Karena menurut gue Shaqiri dari permainan Swiss, Shaqiri lebih ngotot dari semuanya. Shaqiri sama siapa lagi penyerangnya gue lupa deh. Ada yang di mana? Embolo yang hitam. Apa namanya nih Swiss? Embolo ya? Ya. Nah kan kemarin lawan Turki kan lumayan tuh menang telak banget. Susunan pemainnya juga lebih meyakinkan kalau gue bilang sih. Embolo juga lumayan gimana gitu kalau lebih greget mainnya gitu. Kalau gue lihat sendiri mungkin gue bukannya kayak gue mungkin karena ini kuda hitam, gue milih si Swiss untuk lolos di lawan Prancis. Skornya tipis paling 1-0, bisa 1-0 bisa 2-1. Kalau Prancis mainnya gitu aja ya, tapi kalau mau ada serunya ya paling 3-2 tetap menang Swiss kalau gue pribadi. Lu sendiri gimana tanggapannya selain itu? Ya itu tadi, kalau memang Prancis mainnya seperti waktu ketemu Portugal, mereka kan sebetulnya kan mendominasi banget nih tengah, walaupun memang sisi kreatif Prancis memang belum kelihatan, karena memang nggak ada playmaker modis. Kalau mereka memang lagi hokinya bisa kok menang, itu tadi tipis paling 2-1. Tapi kalau lagi apes, ya kebalikannya 2-1 untuk Swiss. Oke, berarti belum prediksi lu? Harry sih susah untuk prediksi. Seri 90 menit. Oke, kalau sampai lanjut ke babak selanjutnya? Ya Prancis, unggulan dari pemain. Nyaman. Oke, nah kalau untuk yang Kroasia Spanyol nih, kalau bisa dilihat Spanyol sendiri di 3 pertandingan juga tidak menjanjikan kan? Spanyol di pertandingan terakhir doang menjanjikan.
menang 5-0 lawan Slovakia. Slovakia juga anggot-anggotan kan mainnya kan. Lalu pertandingan keduanya Spanyol itu lawan Poland juga 1-1. Pertandingan pertamanya mana dia? Lawan Swedia 0-0. Jadi menurut gua ya bukan Spanyol yang kayak Torres dulu gitu bisa Piala Dunia, bisa Piala Eropa. Jauh banget kan, tinggal cuman sekarang sisanya Thiago juga jarang main kan. Pertandingan pertama juga nggak main full, pertandingan kedua juga nggak terlalu main full. Lu sendiri Mas untuk pertandingan Spanyol lawan Kroasia? Spanyol lawan Kroasia. Kalau Kroasia Spanyol sebetulnya sih kalau lihat pertandingan terakhir memang Kroasia ini kalau sudah masuk fase gugur mereka itu mainnya sudah berbeda. Maksudnya contoh waktu di Piala Dunia, siapa yang menyangka waktu Kroasia lolos ke final? Iya sih. Dan squad itu hampir di bawah semua untuk Euro tahun ini. Iya, hampir semuanya di bawah. Jadi sebetulnya kalau dari segi kematangan memang Kroasia ada di atas. Tapi kalau dari segi taktikal memang Spanyol sedikit lebih unggul. Oke. Nah untuk hasil akhir ya paling ya itu tadi paling gue unggulin Kroasia sih, sedikit lebih unggul karena lihat dari strikernya Morata sama ada loh yang pasang Morata itu dikasih kapten gagal penalti. Tetap aja Matot. Aduh. Nah kalau sendiri kalau Kroasia kira-kira skor berapa? Skornya malah kayaknya sih besar ini 3-2. 3-2? Oh, karena emang adu gengsi lah ya. Kalau gue pribadi sih mungkin skornya nggak jauh beda. Bisa dibilang gue tetap pegang Kroasia. Terus skornya paling 1-0. Kalau melihat cara permainannya nggak jauh. Permainannya ketika Kroasia lawan final juga di Perancis juga kemarin juga gitu banget kan, golnya juga gol-gol kecil kan. Ya gue 1-0 lah untuk Kroasia kalau gue pribadi. Ya bolehlah sih, siapa tuh yang golin tuh strikernya Inter ya? Strikernya Inter ya bukan ya? Striker Inter ya paling dia bikin gol. Boleh lah. Modric nggak bikin gol. Oke, kita nyebrang ke kanan. Jadi tadi kita ngebahas sisi kiri. Ya kalau benar bagus, kalau enggak ya juga lumayan lah. Setidaknya kalau buat teman-teman buat main tebak-tebakan tebak skor, judi kecil. Nah, ini kita kasih sedikit kisi-kisi nih. Oke, kita pindah ke sisi kanan, line up kanan. Gimana pertama Swedia lawan Ukraina. Lalu ada Inggris lawan Jerman, Belanda lawan Ceko, Wales lawan Denmark. Oke, kita ngebahas pertandingan pertama dulu, Wales lawan Denmark. Seperti apa pandangan lo? Wales sama Denmark. Wales ini nggak tahu ya. Mereka ya seperti yang pernah yang sebelumnya gue bilang. Apa sih yang berani pasang Danny Ward di fantasi Euro? Iya. Nah, hoki banget gini. Jadi apa ya? Sebetulnya sih awal-awal mereka main tuh oke, maksudnya masih kelihatan konsisten gitu kan. Ya. Tapi makin kesini pertandingan kedua mereka kelihatan oke. Tapi ketika ketemu sama Italia, walaupun memang kalah tipis ya. Walaupun memang kalah tipis, tapi percayaan mereka itu kayak langsung turun gitu. Oke. Jadi dari segi permainan kok agak turun gitu. Tapi ya berharapnya sih di fase knockout ini mereka up lagi. Jadi untuk ketemu Denmark ini memang harus butuh maksimal karena mereka kan juga justru semakin kesini semakin naik gitu. Bahkan di pertandingan pertama pun ketemu Finlandia itu mereka babak pertama itu bikin 10 atau 11 shoot gitu. Siapa? Denmark. Finlandia.
itu total sampai 2 babak mereka bikin 21 atau 23 shoot gitu. Gue lupa. Ya, tapi nggak ada jadi gol kan? Tapi nggak ada yang jadi gol Ya. karena mentalnya sudah jatuh dulu kan karena gara-gara si kondisi dari Erikson sendiri kan. drop kan. Nah, setelah pertandingan kedua, gue sih ini maksudnya nggak heran ketika mereka kehilangan poin penuh, nggak heran karena memang kondisi tim kan lagi drop mentalnya. Nah setelah pertandingan ketiga kelihatan mental mereka sudah naik lagi. Gitu. Jadi untuk pertandingan ini ya gue pegang Denmark. Kalau pegang Denmark. Ya. Toh gue juga ngeliat kalau di posisi skuadnya juga lebih menjanjikan sih kalau skuad dibandingkan Wales. Wales sih memang pemain isinya pemain rata-rata pemain Liga Inggris, tapi menurut gue ya masih gitu aja sih. Maksud gue nggak bisa menjanji ya gimana ya ngebahas Bale babak pertama cuma diem doang. Match kedua ya oke lah bagus. Match ketiga ngapain? Nggak bisa mau ngapain. Bale ya always Bale gitu. Paling cuma lari main golf. Nggak bisa mau ngapain. Gue kalau megang pertandingan Wales Denmark ya gue pegang Denmark sih. Kalau untuk skor bisa 2-0. Lu sendiri? 3-1. 3-1. Oke, kita lanjut ke pertandingan selanjutnya. Belanda Ceko. Lu dulu deh. Lu aja dulu nih sebagai fans Belanda. Oke, fans Belanda, gue sangat kaget sebagai fans Belanda karena sempat kecewa ketika si pelatih sekarang ini melatih Belanda. Karena kalau kita tahu sendiri, teman-teman Belanda ngerasa, duh sayang banget dilepas sama si Koeman nih. Skuadnya benar skuad sama sih, cuman akhirnya dia mencoba membuang Ryan Babel, membuang Promes, yang sebelum beberapa pertandingan dipasang terus, tapi hingga akhirnya si Frank de Boer membuat skuadnya sendiri yang benar-benar tidak memasang Promes untuk berada di skuad, bakal main cuma beberapa. Lalu dengan Malen juga akhirnya main, Dumfries juga akhirnya posisinya juga menjanjikan gitu kan. Lu mana tahu, gue pikir tadi tuh Dumfries tuh mainnya pas sayap kanan, bisa bikin gol, bisa sayap kanan, ternyata posisinya dia memang jadi posisi back gitu kan, dia jadi kapten juga di PSV kan. Kalau gue lihat sendiri, terus juga di tengah, ya siapa sih di tengah, nggak ada tengah pemain Atlanta, udah the best in the world. Lalu itu siapa lagi pemain Belanda, wah Gini mah enak banget. Buat kalian-kalian yang menghina Gini, mampus. Gue seneng banget ketika Gini ke Koeman, tapi kan ternyata Gini pindah ke PSG kan. Jadi kalau ditaruh di posisi depan ya akan terlihat Gini seperti yang sekarang lu tonton gitu. Maksudnya benar-benar bisa bikin 3 gol, bisa ngasih, bisa ngabikin Barcelona, bisa bikin gol lawan City di sundulan. Itu Gini yang berada pada posisi tengah. Memang posisi Gini di Belanda dan di Liverpool berbeda. Tapi ketika berada di Liverpool, hujatan banyak banget. Cuma jadi patung lah, cuma jadi apalah, bla 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 bla. Tapi ketika Gini lepas dan bebas jadi diri sendiri, hepan. Puas banget gue ngomongnya kalau mau tentang Gini. Oke, balik ke depan. Lalu sayang banget ada kabar buruk tentang di Belanda, Luuk de Jong cedera otot, paha, akhirnya kena hantam sama Gojek, Gokun siapa gue lupa lagi pemain sendiri. Kalau gue pribadi sih mungkin Belanda bisa menang sama lah kayak Mas Guntur kayak Itali 4-0. Ya DP 1, Dumfries 1, Donovan 1, Gini 1. Pas kan gue bagi 4. Oke. Kalau lo sendiri gimana tentang tanggapan Ceko sama Belanda? Hati-hati banget nih komen. Enggak sih. Kalau Belanda ini memang Frank de Boer ya kalau nggak salah. Iya. Frank de Boer ini memang sukanya sedikit bereksperimen sama skuadnya. Iya. Sedikit banget beliau untuk eksperimen. Makanya ketika pemain ini
sudah pas di posisinya, ya udah gak usah diutak-atik lagi. Jadi memang ada resikonya di situ, kayak Rio punya Liverpool lah, mereka sudah pas nih posisi, tapi ketika mereka nggak jalan, ya sudah, mesin ini nggak akan jalan. Nah, Belanda ketemu Ceko ini sebetulnya agak ulet, Bang. Harus lebih ulet karena kalau lihat mainnya Ceko itu, mereka itu lebih suka main melebar kalau nggak salah. Tapi memang nggak terlalu sering mainnya Ceko, lihat cuma terakhir mereka itu lebih banyak main di samping. Jadi dengan formasinya Belanda yang 3-4-3 ya, Belanda kan 3-4-3 nih mainnya. Iya, 3-4-3. Itu memang agak rawan kalau misalkan ketemu tim yang memang suka main lebar. Coba berapa kali lawan Ukraina, gol Ukraina itu tercipta dari mana? Iya, itu kebobolan 2-0 kan dari posisi kiri kalau nggak salah, bisa kiri kalau nggak salah gitu. Itu kalau memang pakemnya sudah seperti ini, itu oke lah, Belanda masih unggul. Tapi itu tadi, kalau memang Belanda bisa mengatasi sisi pinggir lapangan dari Ceko, mereka bisa lolos. Tapi kalau memang agak susah, ya paling sampai perpanjangan waktu. Oke. Karena kalau Ceko sendiri di 3 pertandingan ini cuma menang sekali di pertandingan awal lawan Scotland, lalu pertandingan keduanya kalah. Kawan Kroasia, lalu pertandingan terakhirnya kalah sama Inggris 1-0. Itu juga golnya Sterling. Bisa aja dong mukanya. Oke, lanjut. Jadi kira-kira kalau ngelihat permainan sih, kalau 90 menit Belanda unggul 1. Tapi kalau misalkan sampai perpanjangan waktu, bisa jadi bumerang untuk Belanda. Oke, berarti lu secara langsung megang Ceko? Belanda. Belanda. 2-1. Oke, siap. Kita lanjut. Pertandingan sebelum kita ngebahas pertandingan big match lagi, kita ngebahas Swedia Ukraina dulu deh. Ini sama-sama kuda hitam nih, bisa dibilang. Swedia dengan formasi bertahannya, lalu Ukraina juga formasi yang nggak jauh beda sama Swedia, tipe-tipe lah. Mainnya kan cuma ngandelin bertahan lalu serangan balik, bertahan lalu serangan balik, ya kayak gitu-gitulah. Buktinya lawan Hungaria dia cuma menang tipis 2-1, lalu Belanda juga menang 2-2. Belanda kalah tipis cuma bisa cetak gol. Iya, setidaknya dia selalu mencetak gol setiap lawan Ukraina nggak deh? Minum dulu. Iya, aman. aman. Kalau Swedia sendiri selalu buat 3 gol, lalu Swedia sebelumnya lagi buat 1 gol, lalu Swedia satunya lagi 0-0 sama Spanyol. Kira-kira menurut lu pandangannya seperti apa? Swedia ini cuma kurang di striker aja sih. Mereka Alexander Isak ini memang di klub pun sebetulnya masih inkonsisten karena mungkin faktor usia ya. Usia yang memang masih muda banget. Calon datang itu lah itu. Enggak, gue nggak setuju Isak. Oke. Nah, itu kalau memang Swedia ini memang progresnya itu naik ya. Kalau dari setiap match pertama, kedua, ketiga, kelima banget itu memang progresnya naik. Cuman kalau Ukraina masih mainnya seperti pertandingan terakhir, ya Swedia masih unggul. Ya. Tapi kalau memang Ukraina itu seperti mainnya ketika ketemu Belanda, ya mereka bisa lolos. Jadi lu memilih siapa di 2 itu? Kalau lihat pertandingan terakhir, gue pegang Swedia memang. Pegang Ukraina? Swedia. Oh, Swedia. Oke. Dengan skor? 1-0.
1-0. Tuh, Tipis cuma- banget. Ya, Oke. Kalau ya itu tadi karena nggak ada striker sih susah. iya sih benar. Mereka berapa kali pertandingan bertahan mulu. Pas match kedua gue tinggal tidur karena memang anjir ini match apaan nih, nggak jelas banget. Matchnya bertahan banget sih Swedia. Kesel banget gue nonton bola kayak gue nonton amit-amit Inter ya, maksudnya Inter yang bener-bener Inter yang bertahan itu yang Mourinho. Ya apaan yang bola begini gitu. Coba lihat top skornya siapa. Emil Forsberg kan. Iya sih nggak tahu. Dandang. Ingat siapa ya? Swedia siapa satu doang. Iya Forsberg. Dia doang bikin gol. Iya, Emil Forsberg. Gak ada lagi. Iya 2 gol, 3 gol ya buat 3 gol. 3 gol 1 assist kalau nggak. Iya benar. Nah kalau gue melihat si apa namanya yang bisa unggul ya sama kayak lo nggak jauh beda lah Swiss kalau gue bilang. Swedia. Belibet nih Swiss sama Swedia, bisa sama Swiss sih. Swiss dah gitu namanya Swedia. Kalau gue lo tadi 1-0 ya? Mungkin kalau gue sih 2-0 sih kalau mainnya emang lebih simpel ya. Tapi kalau Ukraina mainnya lebih ngotot dan lebih main terbuka kayak lawan Belanda ya gue mungkin bisa Ukraina. Tapi kalau untuk menentukan pilihan gue Swedia sih kalau untuk bisa lolos 2-0 lah kalau gue. Oke, pertanyaan terakhir nih antara dua badut kira-kira siapa yang bakal lolos? Jerman lah. Jerman Inggris. Jerman. Inggris itu nggak ada strikernya kok. Cuma Sterling doang sih ya. Ya Sterling ya biasa sebetulnya. Malah kalau boleh jujur sih, Saka itu lebih bagus daripada Sterling. Siapa? Saka Bayo Saka ya, pemain di sebelah kirinya kan. Yang kemarin sempat Saka sama Grealish itu ya itu tadi yang pernah gue bahas di Twitter lah, dibahas di Twitter itu memang Saka, Grealish, Sancho itu memang bisa jadi pembeda. Cuman itu tadi ya tahulah pelatihnya itu gimana. Iya sih. Susah. Pelatihnya Gerbang Selatan. Gue nggak tahu kenapa, maksudnya gue bukannya benci Inggris ya, cuman terlalu medianya terlalu overpower sih. Sedikit-sedikit ngebahas tentang Kevin Phillips, Pirlo, buktinya sekarang nggak ada apa-apanya gitu kan. Terus siapa lagi mau dibahas? Jude. Declan Rice. Iya, Declan Rice, terus Jude. Apa sih mau dibanggain? Masa medianya mulu? Ya setipe lah sama medianya negara kincirangin lah atau siapalah gitu. Gue mau bahas negara ini tapi nggak berani. Yang medianya overpower juga. Menang lawan seri 1-1 lawan Thailand, beritanya gede banget. Ya salah. Berarti kira-kira lo prediksi Jerman lolos? Jerman kalau memang kalau waktu main ketemu Hungaria sih agak berat, karena lini belakang Jerman pun sebetulnya nggak bagus-bagus amat. Iya, nggak bagus banget. Ya kan? Jadi kalaupun menang 2-1, tapi kalau misalkan sampai adu penalti, mereka malah cenderung kalah. Siapa Jerman? Oh, kan ada Neuer itu musim ini dia udah turun banget kalau menurut gue. Berarti lo lebih Jerman Pickford maksudnya? Bukan gitu. Bahkan Pickford pun kayaknya nggak main. Iya, Jerman Pickford gitu. Ya kalau dibandingin sama Pickford. Kalau dibandingin sama Pickford mah ya jauh lah. Tapi untuk Neuer sendiri, untuk standarnya Neuer itu dia musim ini turun banget. Coba lihat stats kebobolan dia. Tapi kemarin kesalahan dia sih gol kedua juga dia maju. Ya gol pertama juga harusnya bisa ketipis kan, cuman ketipis dikit doang. Oke, berarti lebih meyakinkan Jerman lolos. Ya gue sebagai orang yang pernah dikembar-kembarin sama Sterling, ya gue dukung Inggris dikit lah. Nggak apa-apa lah ya, jadi pengen ngelatih. Gue
Tapi memang kalau sampai extra time Jerman kalah. Tapi kalau Iya. 90 menit Jerman bisa. Karena gue sebagai fans Belanda juga, jadi gue nggak suka ngeliat Jerman, jadi Jerman menurut gue kalah aja. lebih hati nurani gue, lebih hati nurani tadi. Karena memang lebih gampang ngalahin Inggris daripada Jerman. Iya benar, itu dia. Inggris apa aja, itu juga kalah sendiri, jatuh sendiri. Di sini aja dia berjuang dulu kayak Jerman kalau gue bilang. Kalau gue skor 2-1 sih. Sterling sama Mount untuk cetak gol Inggris. Kalau Mason Mount nggak main. oh nggak main. Dia masih karantina. Oh COVID. Dia sebetulnya nggak COVID sih. Cuma karena ada kontak sama itu Gamor apa siapa itu namanya, pemain muda Chelsea. Oh, oke. Yang di Scotland dia. Ah, jadi nggak boleh main. Itu sama si apa satunya Chilwell. Gue paling Sterling sama Ken lah, pecah telur lah Ken. Kasihan Ken. Buntu. Ya kalau Jermannya kimchi lah biar bisa dapat poin. Ya boleh ya. Biar dapat poin. Ya. Kalau sendiri jadinya berapa skor? Gua 1 buat Jerman, paling Gnabry sama Toni Kroos. Oke. Ya, itu obrolan kita ngebahas tentang siapa yang lolos ke babak selanjutnya dari 16 besar. Jadi tadi sisi kanan kita udah bahas, sisi kiri kita udah bahas. Ya itu sedikit prediksi buat kalian nonton nanti selama match di 16 besar. Ya kalau bisa buat main taruhan bisa jadi perbandingan lah. Sebagai ilmu lah sedikit lah. Jadi kalau dapat jangan lupa bagi kita berdua. Betul. Oke, sedikit bocoran aja. Kalau mungkin buat teman-teman yang nonton ini, musim depan Fantasy Premier League di Liga Beta Kopet tidak ada aturan untuk permainannya. Jadi bisa apapun bisa main. Untuk jadi peraturannya paling follow siapapun selama ada sponsor. Paling itu aja. Terus juga teman-teman jangan lupa pasang beli berbayar IndiHome di Mola TV karena bisa berbayar masih lumayan enak nonton di TV loh kalau gua. Aduh. Langganan Mola TV di IndiHome bisa berbayar, bisa install dulu ya atau bayar dulu? Install dulu ya? Install dulu baru bayar 50.000 per bulan. Bayar 50.000. Masuk include tagihan bulanan. Oh, oke, itu dia. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Nanti kita ngebahas lagi siapa yang setelah lolos 16 besar, kita akan ngebahas lagi siapa kira-kira yang bakal masuk ke semifinal. Oke, Mas Sama Guntur. ini nanti ada pembahasan ini Bang. Apa tentang aturan kandang. Ini kan UEFA kan baru nih. Baru statement. Itu nanti next lah pembicaraan. Oh, next lah ya. Oke deh kalau gitu. Oke, siap. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini untuk channel ini makin berkembang. Dan bantu share ya untuk teman-teman lainnya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you, bye-bye.